Tabban As'ad. Karena terkeram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka di antara mereka. Belum pernah Tabban As'ad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengahnya lagi orang asli Madinah. Orang-orang yang memiliki atau kembali kedua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar. Namanya Ansar. Mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah. Setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman, maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus. Jadi untuk ribut, terjadi fitnah, dibiayai yang ini, dibiayai yang itu. Jadi terus ribut nih dua suku ini. Agar orang Yahudi selalu aman. Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan. Dia bagaimana ngacoin negara-negara muslim ini saling ribut segala macam. Nanti dia supaya aman gitu. Seperti itulah. Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian. Karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat. Kalau Nabi terakhir nanti itu akan keluar di kota hijrah yang kota itu memiliki ciri khas dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada. Di sebuah kota yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan sumber penghasilan utamanya kurma serta dihimpit dengan dua batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah, wilayah timur dan wilayah barat. Kalau teman-teman lagi umrah, bisa minta kepada gaidnya, saya mau lihat Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah, di timur dan di baratnya itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam, saking panasnya cuaca, itu sampai panas batu-batu itu. Dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini. Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Di daerah Uhud, ya Gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma, gitu ya. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang Khandak, perang Parit, itu parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah. Sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang. Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam. Dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat. Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu. Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam, berkata nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikut utama, pengikutnya yang setia, dan kami akan memerangi kalian hai Aus dan Khazraj sebagaimana kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu, kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu karena kami sedang menunggu Nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Tabban As'ad mengepung kota Madinah dan sudah kurang lebih berjalan 40 hari belum bisa menembus kota Madinah. Keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah. Keluar kemudian minta izin ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban As'ad, wahai raja, apa yang anda inginkan di kota ini? Ya saya mau menghancurkan kota ini, membalas dendam, anak saya dibunuh, kenapa? Gitu kan. Kata dua-duanya, anda tidak akan mampu. Seberapa lama pun anda mengepung kota ini tidak akan mampu. Kata Tabban As'ad, kenapa? Ditanya, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat. Inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita demi cerita dan waktu itu Tabban As'ad ini penyembah berhala. Ngikutin kakeknya tadi Rabi'ah bin Nasr. Gitu kan? Maka akhirnya masuk Yahudi Tabban As'ad. Si Raja Yaman ini masuk Yahudi. Setelah masuk agama Yahudi, dia berkata, wahai kepada pendeta dua orang, tadi disebutkan namanya dua pendeta ini, kalian berdua bisa nggak ikut ke Yaman? Supaya kalian mengajak masyarakatku pindah daripada mereka sembah api, sembah berhala, lebih baik
beriman kepada Allah ini sebagaimana kalian jelaskan kepada saya. Kata dua pendeta itu, tentu saja, nggak ada masalah. Kami akan ikut bersama anda. Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Ini cerita sebelum Nabi lahir ya. Ini cerita ini masih jauh. Nanti akan kita bahas insya Allah bagaimana lahirnya Nabi SAW.